warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah riba bab 1. Karena nanti kita akan mempunyai 3 bab, di mana nanti di bab 3 itu kita akan membuat sebuah kesimpulan apakah bunga bank itu halal. Tapi sebelum itu kita ke bab 1 dulu, yaitu tentang sejarah riba ya. Jadi pengertian riba menurut etimologi bahasa adalah tambahan ya. Menurut terminologi adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat tanpa imbalan khusus. Ya, ini pasti semua sudah mengetahuinya. Kemudian menurut Al-Quran di sini ada 4 ya langkah di dalam mengharamkan riba ya. Tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba riba itu menjadi haram ya. Pertama itu Allah menurunkan ayat Ar-Rum ayat 39 ya, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun ya. Di sini, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya ya. Itu untuk Ar-Rum ayat 39. Kemudian bisa dibaca di surah An-Nisa ayat 160, yaitu wa akhlihimur riba wa qad nuhu anhu aklihim amwalan nas bil batil ya. Kemudian surah Ali Imran ayat 130, dan nanti pengharaman dari riba itu langsung termaktub di surah Al-Baqarah 275 sampai 279, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk riba itu menjadi haram ya. Kemudian dari hadis bagaimana an Ka'ab la an azniya 33 zaniyatan ahabbu ilayya min akli dirhamin riban ya'lamuhu Allahu anni akaltuhu hina akaltuhu riban. Jadi kata Ka'ab di sini isnaduhu sahih ya, isnaduhu sahih. Apa kata beliau? Bahwasanya aku lebih suka berzina 33 kali dibanding aku memakan harta riba. Ya, kemudian di sini juga la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-washimah wal mustawshimata wa akilar riba wa mukilahu wa naha 'an thamanil kalbi wa kasbil bagi wa la'anal musawwirin. Ya, jadi di sini bahwasanya Nabi melaknat orang-orang yang membuat tato, yang bertato, yang makan riba, yang menulis riba itu, dan juga memperjualbelikan kal anjing, dan juga memperjualbelikan al-bagyu. Kemudian melaknat juga orang-orang yang menggambar. Kemudian di sini juga dijelaskan lagi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba ya wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Lebih jelas lagi Rasul melarang makan riba, kemudian setelah itu wakilnya, kemudian sekretarisnya, kemudian 2 saksinya, mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim 1598 ya. Kemudian riba menurut ulama salaf, apa riba menurut ulama salaf? Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan yang tidak sesuai dengan nilai aslinya, baik dalam transaksi jual beli, pinjaman atau lainnya yang diperoleh secara tidak adil dan melanggar syariat Islam ya. Kemudian menurut ulama riba itu adalah transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang merugikan semua aspek ya, baik kreditor maupun debitur di dalam sesuatu transaksi. Ini menurut Syekh Tantawi. Kemudian menurut menurut orang jahiliyah itu sebelum Islam, mereka juga mengenal namanya riba. Riba adalah seseorang meminjamkan sesuatu ke orang lalu tidak mampu dibayar, maka akan diberikan tangguhan sehingga mereka membayarkannya dengan harga yang lebih. Ini menurut transaksi dari kaum jahiliyah dulu sebelum Rasul diutus. Kemudian menurut Alkitab, jadi banyak sekali ayat di Alkitab ya yang menjelaskan tentang keharaman riba. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, orang Katolik juga sebenarnya haram memakan harta riba. Ini termaktub di dalam Perjanjian Lama ya, Keluaran pasal 22 ayat 25 ya. Di sini dikatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang dari orang miskin di antaramu, jangan bertindak seperti pemakan riba terhadap dia. Jangan bebankan bunga kepadanya. Ya, ini Keluaran 22 ayat 25 mengharamkan riba. Tetapi di sini laknatnya orang Yahudi itu, mereka menafsirkan ayat ini itu Yahudi dengan Yahudi, kalau Yahudi dengan non-Yahudi enggak apa-apa. Makanya diturunkan nanti Al-Quran itu akhlihimur riba wa qad nuhu anhu aklihim amwalan nasi bil batil. Mana mereka dilaknat ya, orang Yahudi itu dalam Al-Quran itu karena mereka mengambil harta riba. Tapi mereka menafsirkan harta riba di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Torah, yaitu tentang Yahudi kalau sama-sama ya Yahudi. Kemudian di Perjanjian Baru juga disebutkan dalam kitab Deuteronomi pasal 19 ayat 23 ya, janganlah membungakan bank terhadap saudaramu baik dalam masalah makanan atau apa yang dapat dibungakan ya. Kemudian Injil Lukas ya pasal 6 ayat 34, jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembalian, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Berarti di sini Lukas 6 ayat 34 juga mengharamkan riba. Kemudian menurut filsuf, riba itu bagaimana? Menurut Aristoteles, dia melarang riba dengan ucapannya bunga uang tidaklah adil, dan juga Bang Plato juga mengatakan apa? Bunga bank itu terkutuk. Ya, kemudian macam-macam riba ya. Nanti riba